Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Kembali saya Ilham Diantadir menemani aktivitas pagi hari Anda. Dan pagi hari ini setiap Selasa dari jam 9 sampai 10 ya, program Talkshow masih akan selalu setia ya menemani Anda sahabat ya di pagi hari ini. Dan kali ini kita nanti ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini masih dalam rangka memperingati Hari AIDS Dunia, tepatnya 1 Desember ya. Apa yang nanti menjadi tema perbincangan kita pada pagi hari ini memang tidak jauh-jauh dari AIDS, yaitu penyakit AIDS, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama dengan Ibu Erni Ratnawati SPD selaku Pengadministrasi Umum KPAD. Baik. Dan saat ini beliau sudah ada di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Erni. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Nah, Ibu Erni, pagi hari ini kita bicara tentang AIDS. Dan ini merupakan, ya biasanya memang kita bicarakan setiap bulan Desember ya, kebanyakan begitu. Tapi ya bukan berarti kita bicarakan setiap setahun sekali saja, tapi ini memang mungkin menjadi isu yang kalah dengan COVID-19 ya. Betul ya. Iya kan? Betul. Tapi alhamdulillahnya juga ya Bu, bahwa saat ini setelah 2 tahun kita hidup dalam masa pandemi COVID-19 itu yakin nggak kalau Ibu Erni itu segala macam penyakit yang menular, dengan kata lain penyakit yang ditimbulkan oleh kita kotor dan sebagainya itu sudah berkurang kan? Iya, ada informasi semacam itu ya. Kalau HIV/AIDS sampai sekarang itu justru bukan HIV/AIDS, tapi kayak penyakit diare kayak gitu-gitu. Betul. Ya, kan sudah menurun ya. Iya. Nah, ini berarti bahwa bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat itu tentunya juga harus kita tetap jaga, kita lakukan. Dan memang pada saat pandemi itu secara tidak langsung penyakit-penyakit yang biasanya timbul karena keteledoran kita, kekurang bersihan kita, kekurang higienitasnya kita itu sudah mulai berkurang. Betul. Tetapi untuk HIV/AIDS, nah ini ternyata memang tidak semudah itu ya Bu ya. Betul. Dengan kita, karena memang penularannya juga beda kan. Beda. Nah, ini bisa langsung disampaikan Bu ya, tentang HIV/AIDS ini sendiri sebelum kita bicara tentang bagaimana, kalau ini tentang temanya jauhi penyakitnya bukan orangnya. Nah, bukan orangnya ini kan bisa berkaitan dengan berkaitan dengan sosial ya. Iya. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka dan sebagainya. Betul. Nah, tapi untuk yang pertama kita ketahui dulu penyakitnya ini. HIV/AIDS ini seperti apa? HIV itu sebenarnya virus yang menyerang kekebalan tubuh atau sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga sistem kekebalan itu kalau sudah terserang virus HIV itu akan menurun kekebalannya. Dan itulah yang menyebabkan semua jenis penyakit itu akan mudah sekali masuk. Dan kalau orang sudah terserang atau di dalam tubuhnya ada virus HIV, nah itu ada berbagai macam penyakit, baik itu batuk, yang ringan-ringan lah contohnya seperti sariawan, batuk, diare yang seperti kita jumpai setiap hari itu. Kalau sudah ada virus HIV itu semakin lama semakin kronis gitu, kalau tidak segera diobati. Nah seperti itu. Nah kalau sudah timbul gejala penyakit seperti itu, itulah yang dinamakan menjadi fase ke AIDS. Jadi AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh serangan virus tadi. Oke. Nah, saya ingin tahu ini Bu, kalau ada catatannya atau enggak ya di Sidoarjo ini sebenarnya orang dengan HIV/AIDS itu sampai berapa sih? Kita di Sidoarjo kebetulan saya mulai tahun 2006 itu sudah ada di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap di program itu. Nah, di Sidoarjo sendiri itu ditemukan pada tahun 2001 pada waktu itu.
muncul kasus HIV AIDS di Sidoarjo. Di Sidoarjo baru pertama kali ditemukan 2001. HIV AIDS itu tahun 2001. Betul. Oke. Nah, angka itu semakin lama semakin naik sampai kemarin di akhir tahun 2020, tahun 2021 lah. Maaf, bulan November itu sekitar 4.313.000. Itu angka kumulatif ya, dari tahun 2001 sampai November 2021. Itu yang terinfeksi HIV di Sidoarjo. Mohon maaf, bisa diulang kembali, Bu? 4.313. 4.000 ya? Nggih. 4.000. 4.313. Oke. Di akhir November 2021. Baik. Aduh, ini besar sekali ya kalau dilihat. 20 tahun ya, 20 tahun waktu kurun waktu selama 20 sampai tahun. Hari ini sudah 4.000. Mungkin kalau sampai hari ini ya mungkin ada penambahan. Itu di akhir November ya. Untuk tahun ini saja 2021 ini sudah ditemukan 428 per tahun. Per tahun untuk tahun 2001 aja. Itu orang infeksi baru yang ditemukan. Sebentar, ini bukan di Jawa Timur loh ya, tapi se-Kabupaten Sidoarjo ya. Sidoarjo. Ampun, Sidoarjo. Kita berbicara Sidoarjo. Baik. Kalau boleh tahu nih Bu, dari 2001 ini sebenarnya penularannya bagaimana sih waktu itu awalnya sehingga kok timbul karena gini, kalau mulai tahun 2001 berarti kan sebelumnya belum ada dong, ya kan gitu loh. Saya penasaran ini sebenarnya timbulnya itu dari apa sih waktu itu? Nah, kalau pada waktu itu kan masyarakat kita itu kan masih belum kondusif, terus belum ada edukasi secara baik ke masyarakat, sehingga pada waktu itu penularan atau tren penularan itu bermacam-macam fenomenanya gitu. Jadi ibaratnya HIV/AIDS itu seperti gunung es gitu ya. Di atasnya aja yang nampak, tapi di bawah itu sebenarnya banyak tapi belum kita ketahui gitu. Nah, dengan seiringnya tahun, terus program kita di Kabupaten Sidoarjo semakin baik, pemerintah dan lembaga donor menyupport kita, itu semakin lama program kita semakin baik. Akhirnya semua layanan yang ada di Sidoarjo itu sudah disiapkan. Kalau dulu fenomenanya pertama itu adalah dari hubungan seksual yang tidak perilaku yang menyimpang itu tadi itu. Kemudian yang kedua dari pecandu narkoba, dari pecandu suntik itu, narkoba suntik itu yang dulu trennya seperti itu. Nah, kalau sekarang yang di bawah tahun 2001 itu sekitar tahun 2019 sampai sekarang tahun ini itu trennya adalah lelaki suka laki-laki. Itu yang paling banyak kita temukan saat ini. Ini kasus itu yang berpotensi menimbulkan, memunculkan AIDS memunculkan. Gitu ya, Bu ya. Dan juga tidak kalah pentingnya dari ibu rumah tangga juga masih ada. Oke, baik. Ini agak shock juga ya, 20 tahun sudah 4.000. Kalau boleh tahu, mungkin Ibu juga ada datanya, kira-kira dengan capaian yang 4.000 ini dibanding kabupaten lain, ini bisa termasuk yang paling tinggi atau gimana ya Bu, kira-kira? Mungkin kalau sekarang di Sidoarjo mungkin urutan yang kelima kalau tidak salah. Se-Jawa Timur ya Bu ya? Se-Jawa Timur. Bisa dikatakan itu, atau kalau enggak yang nomor 3 karena setahu saya itu Surabaya masih menduduki tempat yang nomor 1, kemudian kota Malang. Ya, kemudian ada Banyuwangi juga bisa menyumbangkan, mungkin dekat Bali iya. Seperti itu. Oke, baik. Kurun waktu 20 tahun dengan pencapaian 4.000, saya ingin tahu juga ini sebenarnya pasti dong upaya pemerintah khususnya Dinas Kesehatan itu jelas. Banyak yang dilakukan. Yang sudah dilakukan itu kan banyak sekali gitu banyak Bu. Sekali. Nah kira-kira saya ingin agar ini ditekan. Pasti sahabat-sahabat dari Dinkes ini juga mengupayakan hal ini gitu. Ada nggak selama ini bukti yang memperlihatkan bahwa ternyata pada tahun ini, tahun A, B, C itu ada tren penurunan atau begitu Bu? Jadi begini, kalau
penyakit HIV/AIDS itu fenomenanya kan seperti gunung es. Jadi bukan berarti angka yang lebih tinggi itu adalah memperlihatkan bahwa kondisi program yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu untuk penanganan HIV/AIDS itu jelek, bukan seperti itu. Jadi seperti itu. Itu bukan kesimpulan ya. Bukan ya. Jadi semakin lama angka kasus itu ditemukan, berarti itu menunjukkan keberhasilan kita dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di Kabupaten Sidoarjo itu sudah berhasil. Jadi nanti kalau sudah dikatakan berhasil itu, angka yang sudah ditemukan itu grafiknya akan landai. Nah, itu berarti kita sudah bisa menekan angka HIV baru dan juga menekan angka kematian. Nah, kenapa sekarang program pemerintah juga di dunia, terutama WHO seluruh dunia itu mencanangkan semacam program 3-0. Jadi 3-0 itu artinya kita kalau sudah menemukan menekan angka HIV itu cepat diobati. Jadi temukan, kemudian obati, terus jangan sampai meninggal. Nah, itu yang harus ditekankan. Jadi nanti targetnya di tahun 2030 itu kita sudah istilahnya tidak ada HIV baru gitu. Diupayakan, tidak ada kasus baru. Terus yang angka untuk yang sudah masuk ke fase AIDS itu jangan sampai meninggal. Nah, tujuannya seperti itu gambarannya. Oke, Bu Erni, saya pengen tahu juga nih, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu, atau gini, apa yang menyebabkan angka ini baru terlihat sekarang naik begitu? Apa memang ini kan, mohon maaf, ada orang itu yang agak malu ya, gitu kan. Jadi ketawanya itu baru sekarang misalnya kayak gitu-gitu, padahal dulu sudah ada gitu ya. Nah, ini gimana Bu? Apakah memang itu salah satu penyebabnya bahwa? Iya, benar. Oh, betul ya. Jadi masa inkubasi ya, kalau di dalam kesehatan itu namanya masa inkubasi penularan HIV itu cukup lama. Sekitar 5 sampai 10 tahun kemudian baru bisa diketahui. Itu pun kalau kita mempunyai kesadaran bahwa kita melihat ke belakang yang dulu kita pernah melakukan perilaku yang berisiko, terutama seperti bergonta-ganti pasangan atau melakukan aktivitas jarum suntik narkoba, penyalahgunaan, itu bisa juga. Terus dari ibu rumah tangga khususnya dari suaminya tertular, dibawa penyakit ke rumah, menularkan kepada istrinya, kepada anaknya, ya seperti itu. Di antaranya Oke, itu salah satu penularan ya, penularan HIV/AIDS. Iya, betul. Jadi selama ini yang kita tahu itu berhubungan seksual di luar nikah atau gonta-ganti pasangan, kemudian jarum suntik. Nah, itu yang sering. Padahal ada yang lain lagi, yaitu apabila ada keluarga yang kena, itu nanti bisa ya Bu ya tadi. Nah, sekarang gini, di Sidoarjo khususnya pemerintah kita itu sudah sangat banyak sekali program-program yang kita lakukan, terutama di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, sekarang ada 26 puskesmas yang sudah bisa melayani pengobatan dan perawatan untuk pasien HIV. Kalau dulu masih beberapa puskesmas yang masih kita berikan pelayanan seperti itu kepada pasien HIV, tapi sekarang sudah ada 26 PKM Sidoarjo dan Rumah Sakit Sidoarjo di Polimawar Merah khususnya itu sudah melayani pasien untuk HIV. Oke, nah saya agak kayaknya nggak percaya gitu loh ya dengan data yang sedemikian banyak gitu ya. Karena pada tahun 2001 ke tahun 2021 itu sudah 4.000, sementara pada tahun sebelumnya tidak ditemukan di sini gitu kan. Gini Bu, saya ingin tahu apakah selama ini tadi Ibu Erni bilang sebenarnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo, baik itu dari Dinkesnya atau mungkin lembaga-lembaga yang concern di AIDS HIV itu sudah sering gitu ya, memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana bahayanya HIV AIDS itu sendiri, tapi memang angkanya yang begitu tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya
saya ingin tahu juga nih, edukasi yang seperti apa sih Bu, yang kalau menurut Ibu Erni itu bisa dikatakan ini cukup berhasil nih, gitu. khususnya bagi generasi muda kan? Ini kebanyakan mereka yang terpapar itu yang usia berapa? Produktif. Nah, gimana Bu edukasinya seperti apa? Kalau kita, kebetulan saya di Komisi Penanggulangan AIDS dan juga di Dinas Kesehatan, itu kita mempunyai banyak program. Contohnya kita di tahun 2008 kita membentuk Paguyuban Remaja Peduli AIDS Sidoarjo. Namanya Parpas disingkatnya. Nah, itu isinya adalah adik-adik dari sekolah menengah ke atas, sekolah menengah atas. Kebetulan kemarin tanggal berapa itu kita baru ada pemilihan duta AIDS, yaitu di angkatan yang ke-12. Kebetulan sekali saya sendiri selaku pembentuknya dan penasehatnya adik-adik. Nah, itu mempunyai program khususnya untuk adik-adik SMA. Jadi adik-adik paguyuban ini memberikan edukasi tentang HIV/AIDS kepada teman sebayanya di sekolah-sekolah, terutama pada waktu masa orientasi masuk sekolah baru itu. Nah, itu semacam itu. Nah, kemudian kita juga bermitra dengan berbagai lembaga seperti LSM. Kita punya LSM namanya Orbit, itu yang mengintervensi untuk wanita pekerja seks. Kemudian ada LSM PKBI, di situ ada untuk penasun dan juga untuk waria dan G. Seperti itu. Jadi kita bermitra. Kemudian ada juga kita bekerja sama dengan lembaga atau yayasan Delta Crisis Center. Kalau yayasan atau Delta Crisis Center ini khusus untuk mendampingi para ODA yang ada di Sidoarjo. Gitu. Kalau teman-teman LSM yang lain itu menjangkau. Jadi ada yang menjangkau dan ada yang mendampingi. Mendampingi dalam artian sebelum dia mengedukasi, sebelum dia terpapar HIV sampai dia sudah terpapar HIV. Itu didampingi sampai dengan perawatan dan pengobatan. Demikian itu. Nah, untuk selanjutnya juga Dinkes melakukan semacam pemeriksaan berjalan. Seperti contoh mobile VCT. Mobile VCT itu dalam artian kita memberikan layanan untuk teman-teman yang beresiko itu untuk melakukan tes darah. Jadi kita yang datang jemput bola semacam itu yang sudah kita lakukan. Dan program-program yang lain seperti perubahan perilaku itu kita selalu menekankan ayo berubah perilaku agar kamu tetap menjadi manusia yang bermanfaat dan sehat. Itu kita lakukan semacam FGD. FGD itu kita lakukan per komunitas. Kita mempunyai beberapa komunitas di Sidoarjo ini. Kita ada komunitas waria, komunitas G, komunitas BPS, komunitas pecandu narkoba. Kita punya. Jadi kita selalu berhadapan dan berinteraksi dengan mereka-mereka itu. Seperti semacam itu. Menurut Bu Erni, apa penyebab yang paling tinggi kasus AIDS di Sidoarjo ini? Apakah memang tadi kan komunitasnya itu banyak orang-orang yang dalam tanda kutip gitu ya? Apakah memang dari situ atau memang jarum suntik misalnya, atau dari apa sebenarnya yang paling banyak penularannya itu lewat apa sih Bu? Kalau saya rasa itu adalah pergaulan ya, dan kurangnya informasi dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah cara memahami dan memandang HIV/AIDS itu seperti apa. Saya kira seperti itu. Saya kira kalau untuk edukasi, saya kira di Sidoarjo sudah menyebar ke seluruh pelosok, terutama di kabupaten ini. Kita punya warga peduli AIDS juga di tingkat desa, tingkat kecamatan tuh kita sudah punya. Nah, kalau masalah pergaulan itu sekarang lagi trennya. Jadi trennya itu sekarang adalah masalah lagi-lagi seperti lingkaran setan ya. Masalah ekonomi juga, masalah gaya hidup juga mempengaruhi juga saya rasa. Contoh seperti gini. Kita dulu melarang-larang anak kita, kalau kita mempunyai anak perempuan, kita melarang anak kita untuk bergaul dengan teman laki-laki. Nanti mengakibatkan kalau
berpacaran terlalu jauh dalam tanda kutip akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi sebenarnya ini juga saya mengingatkan para orang tua yang ada di rumah ini, kita juga kalau mempunyai anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa itu sebaiknya kita juga harus waspada, sama dengan mengawasi kita mempunyai anak perempuan gitu. Jadi jangan dikira anak laki-laki berteman dengan anak laki-laki itu aman. Nah, betul kan? Aduh. Sekarang justru terbalik di dunia yang sekarang. Mungkin karena gaya hidup, ingin memiliki HP, ingin punya uang, teman laki-lakinya nggak tahu kalau teman laki-lakinya mempunyai perilaku yang seks yang menyimpang. Nah, itu akhirnya akan terjadi dalam tanda kutip ya itu tadi, kalau bahasanya teman-teman komunitas itu dibaptis ya, dibaptis menjadi gay baru ya, atau gay baru meletek gitu ya. Jadi di sini kita bukan menstigma para gay atau para teman-teman LSL, enggak, justru kita mendorong supaya teman-teman ini berubah perilaku gitu. Karena apa? Karena kita sudah banyak mengedukasi di teman-teman komunitas. Kita juga pernah memberikan semacam edukasi untuk pemakaian kondom use 100%, bagi-bagi teman-teman WPS juga, teman Penasun juga, kemudian teman Waria juga. Kita pernah mengedukasi semacam itu supaya tidak tertular dan menularkan kepada yang lain semacam itu. Itu yang harus kita tekankan. Tapi sebenarnya saya yakin pasti mereka ini sudah tahu bahwa sampai sekarang AIDS itu belum ada obatnya, ya kan? Iya, betul. Nah, itu mestinya juga harus mereka pahami bahwa siapa yang mau sakit tapi nggak ada obatnya, siapa yang mau seperti itu, iya kan? Betul, okay. Nah, kalau itu mungkin sudah dipahami betul, kemudian tahu akibatnya seperti itu, mestinya mereka harus berpikir 2 kali atau mungkin 3 kali sebelum melakukan something yang bisa menimbulkan atau terpapar HIV/AIDS. Nah, semacam itu ya, Bu ya. Tapi kadang-kadang itu tadi seperti Ibu katakan, lingkaran setan ekonomi kadang-kadang juga yang mempengaruhi gitu kan. Nah, mungkin kita juga harus dibentengi dengan faktor agama dan juga kontrol orang tua ya, Bu ya. Baik, itu juga lebih penting. Saya ingin tahu juga nih, Bu, HIV/AIDS ini kan menginkubasi orang itu dalam masa 10 tahun. Ya, agak lama ya, Bu ya sebenarnya ya. Nah, untuk mengetahui orang misalnya nih belum sampai 10 tahun ya. Iya, tapi sudah terpapar. Iya gitu, 5 tahun kayaknya ini kok agak aneh ya kayak gitu-gitu. Nah, ini cara mengetahuinya seperti apa, Bu? Gini, di dalam penularan HIV itu ada fase yang namanya masa inkubasi. Kalau misalnya nih saya misalnya berperilaku menyimpang saat ini, itu belum tentu saat ini kalau saya tahu edukasi, belum tentu hari ini saya mau memeriksakan darah saya itu pasti positif, belum tentu. Itu dipengaruhi oleh kekebalan tubuh seseorang. Jadi 1 sampai 6 bulan itu ada pemeriksaan yang namanya window period. Namanya window period atau fase jendela. Di situ itu virus HIV kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu, kalau daya tahan tubuh kita itu kuat, itu virus masih belum bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi virus HIV itu masuk ke dalam tubuh itu diperlukan jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau ada pintu keluar, ada pintu masuk, dan di situ dia dapat hidup dan bisa masuk dan menularkan, itu pasti dia akan hidup dan berpindah ke tubuh seseorang itu. Jadi semacam itu. Kemudian 5 sampai 10 tahun, kenapa kita sadar, baru kita tahu kalau kita terkena HIV, ya itu tadi, seperti kita lama-lama badan kita kurus, kita batuk, tidak sembuh-sembuh sehingga mengakibatkan tubuh kita menjadi kurus. Itu kita tidak menyadari. Nah, kenapa sekarang orang yang mempunyai penyakit TBC itu harus di screening HIV-nya? Kalau mempunyai penyakit TBC tidak sembuh-sembuh, itu pasti harus di screening HIV-nya. Mungkin dia ada virus di dalam tubuhnya. Demikian juga sebaliknya, orang HIV kenapa batuk tidak sembuh-sembuh, itu juga harus di screening TBC-nya. Jadi kita mempunyai kolaborasi antara TB dengan HIV. Jadi semacam itu. Jadi itu untuk deteksi dini. Iya, deteksi dini agar
orang yang sudah terkena penyakit TBC itu bisa ditekan supaya dia tidak sampai terpuruk jatuh ke bawah gitu. Oke, jadi memang meskipun ini cukup lama, tetapi kita bisa melakukan deteksi dini ya. Iya, betul. Apakah pasien ini terpapar HIV/AIDS atau belum dan sebagainya, itu bisa diketahui sebenarnya, Bu ya. Dan dengan ciri-ciri yang tadi, ciri-cirinya kok nggak sembuh-sembuh dan sebagainya gitu ya. Nah, perlu diketahui untuk masyarakat Sidoarjo semuanya bahwa di 26 PKM itu sudah bisa mengakses seperti kita ingin melakukan tes darah untuk mengetahui status HIV kita, monggo silakan. Dan di situ juga disertai oleh pengobatan atau treatment ARV bagi teman-teman yang sudah terinfeksi HIV dan juga sampai perawatannya. Gitu. Baik. Nah, sahabat, menarik sekali ya ngobrol bersama dengan Ibu Erni Ratnawati ini, karena beliau memang terjun langsung ya. Iya, saya yakin pasti sudah tahu nih apa mulai tahun 2006 sampai sekarang. Jadi mengetahui betul seluk-beluk pasien HIV/AIDS, kemudian komunitas-komunitasnya itu bahkan tahu semuanya. Dan begitu istilah-istilah dibaptis dan sebagainya. Sudah tahu. Nah, nanti di sesi berikutnya kita ngobrol tentang ini, Bu, penderita HIV/AIDS dalam berkehidupan sosial ya, juga pencegahan dan pengobatannya seperti apa ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi sahabat ya, tetap bersama kami. Tentunya kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda ajukan, silakan ya. Kami nanti akan buka di sesi terakhir setelah pemaparan sesi selanjutnya. Jadi kami akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, ada kabar gembira untuk Anda pecinta pizza. Domino's Pizza saat ini hadir di Kalijaten Sidoarjo. Segera datang dan nikmati promo spesial opening store ya. Hanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo. Lokasinya ada di Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Nah, segera saja order dan datang ramai-ramai ya bersama dengan keluarga, sahabat atau siapapun itu. Anda bisa nikmati karena ada promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium. Dan ingat, ini periodenya terbatas. Atau bisa juga Anda order secara online ya di dominos.co.id atau call center 1500366. Sekali lagi 1500366. Domino's the best, aku sih yes. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai Rp30 juta berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo.
Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokokku kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, ada informasi berikutnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di program Talk Show bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Ibu Erni Ratnawati SPD, Pengadministrasi Umum KPAD ya. Kita bicara tentang penyakit AIDS, jauh penyakitnya bukan orangnya. Baik, Ibu Erni, sekarang gini, kita ini sebenarnya agak mungkin sulit atau merasa bagaimana ya ketika berhadapan ya dengan atau berdampingan dengan orang dengan HIV/AIDS gitu, ODA ya. Nah, mungkin orang yang sudah terbiasa atau mungkin orang yang dalam hal ini tenaga kesehatan mereka lebih tatak begitu ya untuk menghadapi itu. Tapi kita masyarakat umum itu masih takut. Iya. Nah, ini pola atau mindset semacam ini gimana Bu? Kalau menurut Ibu, apakah jangan, enggak, aman kok, biasa aja kok. Nah, kayak begitu-begitu. Nah, gimana ini, monggo? Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah edukasi dulu kepada masyarakat. Edukasi dengan benar bagaimana itu penularan HIV dan pencegahannya. Terus HIV itu tidak menular melalui apa saja. Itu yang pertama kali harus kita jelaskan kepada masyarakat. Kalau sudah edukasi itu sampai kepada masyarakat, nanti dalam artian masyarakat akan menyadari, bahwa penyakit HIV itu tidak seburuk itu ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Terus kemudian tidak hanya menginfeksi atau mengena
kalangan masyarakat bawah saja, tidak. Nah, sekarang HIV itu ada di dekat kita, di mana-mana ada gitu, dan tidak mengenal siapa yang akan dihinggapi oleh virus HIV gitu. Paling penting itu adalah edukasi secara benar dan baik kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Begitu saya rasa. Oke, jadi kekhawatiran memang harus disingkirkan ya. Harus disingkirkan. Dulu kalau dulu sebelum kita masih di bawah tahun 2006, 2007, bahkan 2008, kita masih menjumpai seperti ini. Misalnya, kita punya pasien HIV AIDS yang sudah meninggal di rumah sakit. Ini kejadian nyata pada waktu itu. Kita dengar telepon dari rumah sakit Dr. Sutomo bahwa Sidoarjo ada pasien yang meninggal karena HIV AIDS. Itu di desa yang ditempati oleh pasien tersebut itu tidak mau jenazahnya itu untuk dibawa pulang ke rumahnya. Bahkan sampai ada pembakaran tempat tidurnya itu dikeluarkan terus dibakar oleh masyarakat. Dulu semacam itu, terus tidak berani memandikan jenazahnya, tidak boleh menguburkan jenazahnya di pemakaman desa, sampai sedemikian rupa dulu itu di Sidoarjo. Tapi alhamdulillah dengan beriringnya waktu, edukasi kepada masyarakat sudah baik, dengan situasi kondusif, pelayanan kesehatan di mana-mana sudah menyediakan untuk pasien HIV, dan pelaku medis atau kita sebagai medis itu sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada perawat, dokter dan lain sebagainya, sehingga pasien HIV tidak takut lagi untuk datang ke layanan, dan begitu juga sebaliknya pelaku medis tidak takut lagi kepada pasien HIV. Itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menyentuh pasien kulit kulit pasien HIV itu nggak masalah. Tidak masalah. Terus kalau misalnya kita memberikan misalnya ini menyuapi makanan tidak gitu nggak masalah juga. Kalau kena liurnya mungkin. Nah, mohon maaf. perlu diingat bahwa HIV itu tidak menularkan melalui kontak sosial, dan HIV itu hanya bisa menularkan melalui hubungan seks yang tidak sehat tadi, kemudian jarum suntik narkoba, dari ibu yang melahirkan, bisa jika ibunya positif HIV tidak diketahui, terus melahirkan, itu bisa menularkan kepada bayinya kalau tidak ada pengobatan sejak dini. Itu bisa. Jadi kalau misalnya kita sedang berkunjung nih ke pasien HIV AIDS, kemudian pasien ini batuk-batuk sampai mengeluarkan air liur dan sebagainya, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita ada tetangga kita semacam itu, yang wajib memakai masker itu adalah justru pasiennya gitu, supaya tidak menularkan ke orang lain. Apalagi di masa sekarang ya, pandemi COVID ini, malah penderita HIV itu kalau tidak diobati secara intensif, tidak secara ini, malah memperburuk keadaan bagi mereka. Gitu. Nah sekarang gini Bu, untuk memperkuat support, maksudnya gini, kita tahu bahwa HIV itu belum ada obatnya, tapi yang kita lakukan ini kan memberikan dukungan ya Bu ya, dukungan moral, semangat kan, begitu saja, doa juga ya kan. Nah kira-kira dukungan seperti apa sih yang baik gitu buat pasien HIV AIDS ini seperti apa gitu? Jadi penderita HIV AIDS itu benar masih belum ada obatnya sampai hari ini. Dalam artian obat untuk mematikan virusnya, sampai benar-benar virus itu tidak ada dalam tubuh, itu belum ada obatnya. Tetapi ada obat yang namanya antiretroviral virus. Nah, obat ini yang wajib diminum oleh pasien HIV, diminum seumur hidupnya, tidak boleh telat, jamnya harus tepat waktu. Obat inilah yang bisa menekan supaya angka kekebalan tubuh atau jumlah virus dalam tubuhnya itu tidak semakin banyak, sehingga pasien HIV itu bisa beraktivitas, bisa hidup normal kembali seperti kita selayaknya yang lainnya, dan bisa hidup sehat, bisa gemuk lagi, bahkan tidak tampak di umum bahwa itu adalah pasien HIV, tidak kentara sama sekali. Dengan meminum obat
antiretroviral virus ini tadi. Tapi ya itu tadi memang seumur hidup ya Bu ya? Iya, obatnya harus seumur hidup. Sebenarnya pasien yang ODA ini ada layanan khusus nggak dari pemerintah, misalnya dari Dinas Kesehatan, bahwa ini sudah ditanggung nih? Karena kan seumur hidup kan berarti mereka, maksudnya pasien itu juga secara ekonomi nggak semuanya berduit ya Bu ya? Iya kan, betul. Ada yang nggak punya dan sebagainya. Gimana ini Bu? Kebetulan kalau untuk obat ARV ya, kita memanggilnya obat ARV ini gratis dari pemerintah, tidak mengeluarkan biaya untuk pasiennya. Jadi disupport langsung oleh nasional seluruh Indonesia untuk obat ARV ini gratis, gitu. Sampai dengan pengobatan infeksi penyertanya itu semuanya ditanggung oleh pemerintah, jadi digratiskan. Jadi begitu. Jadi obatnya yang saat ini ARV namanya ya Bu ya? ARV. Oke, jadi selama ini selain mengkonsumsi obat ARV itu treatment apa lagi yang harus dilakukan oleh pasien itu kira-kira? Treatment yang harus dilakukan untuk pasien HIV terutama dukungan untuk pasien, terutama bagi keluarga dekatnya. Nah, itu memberikan support. Tidak ada stigma, diskriminasi dalam, terutama di lingkungan keluarga dulu. Yang kedua ada di lingkungan masyarakat sekitar, yang perlu kita selalu gembor-gemborkan ya, jangan ada stigma gitu. Kalau ada stigma dan diskriminasi itu akan memperburuk pasien HIV itu sendiri gitu, karena mereka nantinya akan menjadi tertutup dan tidak mau terbuka dengan kita gitu. Kalau pasien tidak mau terbuka dengan kita, pasien HIV itu akan lebih berbahaya lagi. Pertama, berbahaya bagi dirinya, yang kedua juga berbahaya bagi kita semua. Karena apa? Karena kalau berbahaya dengan dirinya sendiri itu nanti supportnya mental tidak ada, akhirnya dia meninggal bukan karena HIV-nya, tapi dia akan meninggal dengan keterpurukan jiwanya, semacam itu. Jadi dia sakit psikisnya juga ya Bu ya? Harus disembuhkan ya. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat, mereka mungkin akan timbul dendam kepada masyarakat, bisa menularkan kepada yang lain. Contohnya tidak mau memakai kondom, terus penyalahgunaan jarum suntik dan lain sebagainya, itu bisa menyebar sampai kemana-mana seperti itu. Oke, baik. Ya, kita ke pertanyaan ya Bu ya. Ambaan dowo. Asik ya. Jadi begitu yang penyakit AIDS itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya Bu Erni ya. Betul. Yang pertama ini dari Yoga yang ada di Tanggulangin. Apakah sebentar. Orang dengan penderita HIV atau ODA, apakah ada larangan mengkonsumsi makanan tertentu? Ya. Jadi mungkin ada makanan-makanan yang jangan deh, nanti malah tambah parah begitu misalnya. Kemudian dari Vina yang ada di PP Legi, apakah AIDS itu bisa menurun ke anak? Oke, dua dulu langsung. Dua. Kalau mengenai makanan, saya rasa ODA, terutama orang yang dengan HIV/AIDS itu, kalau sudah menjadi pasien atau sudah menjadi HIV positif, bahkan sudah ada penyakit penyerta masuk ke dalam fase AIDS, semua makanan boleh dimakan. Bahkan makan 5 kali, 7 kali sehari boleh, tidak ada larangan sama sekali. Justru dengan orang dengan HIV/AIDS itu tidak ada larangan makanan apa-apapun, kecuali dalam tanda kutip, misal kalau hari ini dia makan semangka, tidak apa-apa. Kemudian besok dia makan semangka lagi terus batuk. Kemudian besoknya lagi batuk lagi. Nah, itulah sebaiknya yang harus kita ingat-ingat. Harus dihindari semacam itu. Oh, berarti aku batuk karena aku makan semangka. Nah, harus bisa bertanggung jawab dan mengingatkan dirinya sendiri gitu. Selama tidak ada efek samping atau apa, nggak masalah betul, ya Bu ya? Nggak masalah, tidak ada pantangan apapun. Lain kalau orang yang diabetes kan tidak boleh seperti itu. Kalau orang HIV makan apapun boleh, asalkan itu sehat buat dia. Tapi ada nggak makanan yang justru malah dianjurkan gitu? Dianjurkannya ya 4 sehat 5 sempurna itu sih kalau ya? bisa yang banyak mengandung vitamin, apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan tubuh kita itu semuanya harus dikonsumsi oleh para teman-teman ODA kita gitu. Mungkin kalau penyakit tertentu kayak misalnya nih DB nih, ternyata
lebih Iya. disarankan kayak yang mengandung banyak vitamin C lah ya, Iya, kayak gitu-gitu. heeh. Kalau AIDS gitu nggak ada Nggak kayak ada, gitu ya, justru Bu? vitamin semua harus bisa masuk Harus. ke dalam Oh, tubuh, gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Yang kedua itu Pertanyaan kita terutama untuk pasien HIV ya, kita tidak boleh melarang seseorang terutama ODA untuk mempunyai keturunan. Bisa teman-teman ODA ini ada yang sudah ODA, terus suaminya ODA, tapi anak yang dilahirkan itu bisa negatif, tidak mengikuti jejak status orang tuanya, itu bisa mempunyai keturunan semacam itu. Jadi pemerintah kita sekarang itu mempunyai program yang namanya PMTCT. Jadi penularan dari ibu ke bayinya. Bagaimana sih pasien HIV ini pengen punya anak? Nah, itu ada, nanti dia mengikuti program PMTCT, nanti dipantau terus bagaimana dia mengkonsumsi ARV-nya setiap hari, setiap bulan, kemudian angka kekebalan tubuhnya juga diukur, jumlah viral load atau virus dalam tubuhnya itu juga diukur sampai seberapa. Nah, nanti kalau dia sudah layak, semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja menurut dokter yang menangani tadi, dia boleh untuk melakukan program kehamilan tadi, semacam itu. Jadi nanti yang diharapkan anak yang akan dilahirkan itu tidak menular atau tidak ditularkan dari ibunya tadi, gitu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Tuti yang ada di Jenggolo, kemana Bu kita bisa tes untuk mengecek apakah kita ada gejala AIDS atau tidak? Kemudian yang terakhir dari Pak Rohim ya, melalui Instagram ini, apakah pengobatan AIDS di cover BPJS? Oke, yang pertama ini tentang mengecek apakah kita terpapar AIDS atau enggak itu di mana? Ya. Nah, kayak gitu. Mungkin Terus yang bisa kedua dilakukan, ya. Yang kedua tentang apakah BPJS mengcover AIDS gitu? Iya. Gimana Bu? Mungkin yang pertama bisa dilakukan yaitu tadi khususnya di Sidoarjo. Selain di Rumah Sakit Daerah Sidoarjo, ada di 26 PKM. PKM Ya, itu puskesmas ya sahabat ya. Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Sidoarjo itu sudah melayani untuk tes HIV. Jadi kalau kita dulu pernah melakukan perilaku yang berisiko, ayo sebaiknya kita mengetahui status kita sejak dini. Karena apa? Dengan diketahuinya status kita sejak dini itu akan mempermudah pengobatan. Tidak sampai kronis jatuhnya nanti. Iya. Kalau terpapar itu buktinya seperti apa sih Bu? Kalau misalnya orang hamil itu kan di tes pack itu positif apa 2 kayak gitu kan. Kalau yang terpapar itu buktinya dari apa Bu? Kalau terpapar itu ya kita harus sadar diri. Kita kemarin pernah melakukan perilaku yang berisiko atau tidak gitu. Kalau kita kemarin melakukan perilaku yang berisiko, kemudian kita terpapar hari ini misalnya sariawan kok gak sembuh-sembuh ya. Nah, gitu. Semacam itu dalam contoh hal yang kecil aja. Kemudian batuk kok gak sembuh-sembuh ya, diobati gitu. Terus badanku kok semakin lama semakin kurus. Aku kok batuk gak sembuh-sembuh. Nah, itu terus kemudian dilihat lagi ke belakang. Oh, dulu aku pernah seperti ini, seperti itu. Nah, itulah yang seharusnya diri kita itu sudah terpapar, sebenarnya sudah terpapar, tapi kita tidak baru menyadarinya gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah segera kita mengetahui status HIV kita. Dijamin tidak ada orang yang tahu, hasilnya apapun dirahasiakan. Hanya berdua dengan konselornya yang nanti berhadapan. Konselornya pun tidak akan tahu hasilnya, dan itu sudah ada kode etiknya, dan hasilnya apapun tidak diberitahukan oleh siapapun. Oke, baik. Kemudian apakah di cover BPJS? Nah, kalau mengenai obat ARV tadi sudah ya, sudah itu otomatis sudah pemerintah pusat yang mengcover. Tapi kalau untuk BPJS, kemungkinan yang mengikuti BPJS untuk pengobatan oportunistik atau penyakit penyertanya mungkin sebagian ada yang sudah di cover oleh BPJS, sebagian ada obat-obatan yang mungkin yang belum ya. Karena kalau kita lihat dari tingkat penyakit yang diderita oleh pasien HIV itu sebenarnya sama seperti orang umum pada umumnya. Misalnya ada juga yang
sampai terkena radang, kanker getah bening itu pengobatannya kan mahal ya. Itu mungkin ada sebagian yang di teman-teman ODA kita ada yang juga mengeluhkan di situ. Kadang dia harus beli sendiri obatnya karena di BPJS tidak ada gitu. Tapi untuk selengkapnya sih sekarang di Sidoarjo lebih dipermudah ya, untuk khususnya untuk pasien HIV itu sudah masuk dalam BPJS semuanya. Oke, jadi nggak ada masalah Bu Erni ya, bahwa untuk pengobatan dan sebagainya. Kemudian tadi kalau untuk mengecek bagaimana apakah kita terpapar AIDS atau enggak, itu juga gampang sekali karena semua puskesmas ini juga terbuka di Sidoarjo. Ada kliniknya sendiri namanya klinik VCT atau PKM PDP istilahnya sekarang. Oke, baik. Ini pertanyaan sudah kita jawab semua. Sebagai yang terakhir, sebagai kesimpulan ini Bu Erni ya, sesuai dengan temanya bahwa penyakit AIDS jauhi penyakitnya bukan orangnya ya. Ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari tema pada pagi hari ini, silakan monggo. Kesimpulannya bahwa semua penyakit itu saya rasa sama saja, bukan hanya AIDS yang kita jauhi. Itu tergantung mindset kita, cara pandang kita untuk menilai seseorang. Orang dengan HIV AIDS belum tentu masa lalunya atau riwayatnya dulu adalah dari keluarga yang tidak benar atau apa, dan itu bukan penyakit kutukan dari Tuhan. Semuanya bisa mengena, semuanya bisa terkena. Ingat bahwa HIV AIDS itu dekat dengan kita. Yang paling terpenting adalah edukasi, belajar dan terus belajar. Tidak hanya belajar tapi harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Bagaimana kita melakukan perilaku hidup sehat setiap hari, kemudian dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar kita, harus tetap diingatkan semuanya. Dan kalau kita menjumpai dengan orang dengan HIV AIDS, jangan takut lagi. HIV tidak menular semudah itu, tidak menularkan semudah itu. Jadi sesuai dengan temanya, jauhi virusnya bukan orangnya. Itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan ini semakin membuat masyarakat khususnya Sidoarjo semakin sadar ya terkait dengan penyakit HIV AIDS ya. Ini mungkin salah satu topik bahasan yang mungkin agak dikesampingkan karena saat ini ada pandemi COVID-19 dan sebagainya, tapi ini tetap harus kita waspadai. Ya, Bu Erni ya, karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa penyakit AIDS ini menerpa atau memapar mereka yang usia produktif ya Bu ya. Iya, usia produktif terutama. Ini ya, jadi kita sebagai orang tua juga terutama generasi betul harus mengontrol betul bagaimana pergaulan putra-putri kita gitu ya Bu ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Erni. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat juga.